Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Taufikul Hakim dengan NIM 2451202071111001. Di sini saya dari kelas Komunikasi semester 2, di mana saya akan menjelaskan tentang mengenai tugas dari satu matkul, yaitu matkul Etika Filsafat Komunikasi, yang dimana kita akan membahas beberapa butir Pancasila. Sebelum ke situ, saya akan membahas sedikit tentang Pancasila. Pancasila yaitu adalah sebagai landasan pedoman negara Indonesia, yang dimana pedoman itu menjadi satu acuan untuk berperilaku ataupun bertingkah. Nah, dari situ dari 5 sila ini mempunyai beberapa butir-butir yang dimana bisa untuk merealisasikan dan juga untuk kita amalkan pada kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita langsung aja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sila pertama. Pada butir di sila yang pertama ini, yaitu yang pertama ada bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Masuk pada butir yang ketiga, yaitu mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap yang saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Dari ketujuh butir ini, pada sila pertama menekankan bahwasanya kita harus menjalin toleransi antar umat beragama dan juga menjaga keharmonisan antara umat beragama, yang dimana mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari di Indonesia ini bisa kita lihat pada yang pertama, pada hari-hari besar, yang dimana hari-hari besar itu dari semua agama, mulai agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, agama Konghucu. Di situ kita bisa menyikapinya berlandaskan pada sila yang pertama ini. Selanjutnya masuk pada sila kedua, yaitu kemanusiaannya adil dan beradab. Di sini terdapat 10 butir nilai Pancasila yang dimana melanjutkan dari sila yang pertama tadi. Butir yang pertama yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tapa selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang kesembilan, sebelum yang terakhir, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dan seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, yang ke-10, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dari sila yang kedua ini menekankan bahwa kemanusiaan kita, manusia sendiri, harus mempunyai rasa dan jiwa kemanusiaan terhadap manusia yang lain, dan juga kita dalam menjalin kehidupan itu memerlukan etika-etika, ada etikanya sendiri. Maka dari itu, dalam mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari,
kita bisa mengikuti berpartisipasi dalam hal kemanusiaan. Nah, hal kemanusiaan ini contohnya ketika ada orang yang terkena bencana alam, di situ kita bisa membantunya dari hal segi makanan, pakaian, kebutuhan yang orang yang terkena bencana alam ini bisa bermanfaat ketika masih menghadapi bencana alam itu. Nah, ini merupakan pengamalan dari sila yang kedua. Tuh. Masuk pada sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang dimana di sini terdapat 3 butir nilai Pancasila. Yang pertama yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebahagiaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dari sila ketiga ini, lebih intinya menekankan bahwa persatuan itu harus kita utamakan daripada kepentingan-kepentingan individu ataupun kepentingan golongan. Karena persatuan ini merupakan dasar dan juga cerminan bagi negara-negara lain, bagi orang-orang lain. Nah, yang dimana pengamalannya dari sila ketiga ini bisa kita lihat pada kehidupan sehari-hari, yang pada saat itu ada ketika hari jadi kemerdekaan Indonesia, yang dimana setiap desa-desa pasti mengadakan lomba-lomba. Nah, dari lomba-lomba itu kita bisa mengikuti, kita bisa mengetahui bahwasanya rasa cinta pada tanah air itu kita bisa realisasikan pada lomba-lomba itu. Di situ juga termasuk merupakan mempersatukan orang-orang yang pada acara harlah kemerdekaan itu merupakan suatu pengamalan dari salah satu pengamalan dari Pancasila yang ketiga ini. Pada sila yang keempat terdapat butir 10 nilai Pancasila. Yang pertama yaitu sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan yang bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat-harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir, yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang ditunjuk untuk melaksanakan permusyawaratan. Pada sila yang keempat ini lebih menekankan, yaitu dalam hal apapun mengambil keputusan itu sebaiknya dipermusyawarahkan, dibicarakan secara bersama. Karena untuk kedepannya dari keputusan ini bisa memberikan efek
kepada siapapun itu. Maka dari itu perlunya ada musyawarah atau kesepakatan bersama sebelum mengambil keputusan. Nah, kita bisa mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Seperti saya sebagai mahasiswa, saya juga aktif dalam berorganisasi, di mana dalam mengambil setiap keputusan dalam hal kita menghadapi problematika ataupun kita menjalankan sebuah program kerja, di situ kita mengadakan musyawarah dalam menjalankan program kerja tersebut ataupun mengatasi problematika yang ada di organisasi tersebut. Di situ bergunanya musyawarah, karena dari musyawarah itu pendapat dari orang-orang lain kita dapat menampung, kita dapat menerima dari pendapat kita sendiri, itu bisa dikolaborasikan atau enggak kita pilih-pilih dengan yang baik untuk kedepannya itu gimana. Nah, itu merupakan dari pengamalan sila yang keempat. Masuk pada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini merupakan butir-butir yang terakhir. Nah, butir-butir yang terakhir ini terdiri dari yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Dan yang terakhir, ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup. Dari sila yang kelima ini menekankan bahwa kesetaraan, keadilan itu milik kita bersama. Tidak ada perbedaan dalam hal suku, bahasa, itu tidak ada. Nah, maka dari itu implementasi pada kehidupan sehari-hari kita bisa contohnya ya, seperti mempunyai hak atau wewenang, kita tidak boleh semena-mena menggunakannya. Maka dari itu keadilan merupakan milik kita bersama. Nah, itu merupakan pengamalan dari sila yang kelima. Maka dari itu, kesimpulan dari butir-butir Pancasila ini yaitu Pancasila ini merupakan landasan dan pedoman bagi kita berperilaku dan juga bertingkah. Ya, dimana kita udah diatur dalam norma-norma dan juga aturan dalam hal persatuan dan kita satu tanah air. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.